morning, my beloved student. How are you this morning? I really happy to see you this moment. On this occasion, we met again with our VGG on the second module. Before we continue our study, let us pray to open our lesson. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank God for your blessing and grace. So today we can continue our lesson. Please give your guidance in order that we can study together to prepare everything for my future. Thank God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, on the previous meeting, we have learned about cause and effect. And on this module, on the second meeting, our topic is noun with modifier. Okay, on this meeting, on this module, we are going to discuss about noun with modifier. Okay, in order that we can understand easily the material, so in this explanation I'll try to do that in bahasa Indonesia. Jadi supaya lebih mudah, saya akan bantu dengan bahasa Indonesia. Kita mulai dengan namanya peta konsep ya. Jadi untuk materi kita, materi pokoknya adalah noun with modifier. Apa yang akan Anda pelajari? Yang pertama Anda harus tahu dengan what is noun modifier. Apa itu noun modifier? Nah, di sana ada 5 pola yang akan membantu kita, yang akan kita sebut sebagai modifier. Yaitu ada namanya noun phrase, adjective phrase, preposition phrase, ada verb phrase, dan adjective clause. Kemudian apa yang menjadi kompetensi dasar ya? Kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah dari 3.1, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta, keadaan atau kejadian sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, prepositional phrase, adjective clause, finite, dan non-finite. Kemudian dari 42, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta, keadaan, kejadian dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari modul, kita diharapkan untuk bisa menyebutkan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan noun modifier. Kita bisa menganalisa kalimat mana yang menggunakan noun modifier, dapat membedakan pola atau struktur noun modifier, dapat membuat kalimat menggunakan pola noun modifier, dan yang terakhir bisa membuat dialog atau teks menggunakan pola noun modifier. Jadi tujuannya dengan mengikuti penjelasan, kemudian mempelajari contoh-contoh yang ada di modul ini, siswa dapat mengidentifikasi
dapat menggunakan dan dapat membuat tag yang berpola noun modifier. Kemudian jangan lupa bentuk penilaian. Bapak akan memperhatikan masalah absensi yang ngumpul tugas, kemudian nanti ada juga tes tengah semester, dan juga ada penilaian akhir semester. Jangan lupa CC5 selalu ikut di dalamnya. Kalau ada kesulitan, entah sinyal dan sebagainya, ada WA Bapak, jangan lupa. Baik, kita memasuki untuk pertemuan yang pertama. Jadi modul 2 pertemuan pertama. Noun with modifier. Submaterinya adalah what is meant by noun modifier? What is the function of noun modifier? And the third one is pattern of noun modifier. Apa itu noun modifier? Kita lihat dari kata-katanya dulu. Noun adalah kata benda. Modifier artinya penjelas. Jadi, noun modifier adalah penjelas kata benda. Nah, penjelas kata benda dapat didefinisikan sebagai kata-kata, kelompok kata, klausa yang menjelaskan kata benda, kata ganti, atau kelompok kata benda. Ada 5 bentuk gramatika atau pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kelompok kata benda tadi. Jadi ada 5 bentuk modifier yang akan dikenalkan pada pertemuan ini. Mereka adalah 1. Noun phrase, 2. Adjective phrase, 3. Prepositional phrase, 4. Verb phrase, 5. Adjective clause. Jadi fungsi dari noun modifier adalah menjelaskan, mendeskripsikan, atau memberikan informasi lebih jelas tentang satu atau beberapa kata benda. Contoh sederhana, kalau Anda mendengar kata new book, new itu adalah modifier, book adalah noun, itu adalah kata benda. Maka new book adalah noun with modifier. Dalam bahasa Indonesia, buku baru, new book. Buku adalah kata benda, kemudian baru adalah kata sifat yang menjelaskan kata buku. Jadi buku baru adalah kata benda dengan penjelas. Sebelum kita melanjutkan, kita kenali dulu ada beberapa istilah yang penting yang perlu kita pelajari dulu supaya nanti tidak mengganggu dalam mengikuti penjelasan lanjut. Nah, yang pertama adalah noun. Tadi sudah disebutkan noun. Noun adalah kata benda, yaitu kata-kata yang menunjukkan orang seperti the man, the boy, the teacher, dan sebagainya. Atau juga menunjukkan nama-nama benda seperti meja, buku, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah adjektif. Adjektif adalah kata sifat atau kata-kata yang menunjukkan sifat seperti panas, dingin, mahal, murah, ya, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga ada kata preposition, adalah kata depan, yaitu kata-kata seperti di atas, di bawah, di belakang, di samping, di dalam, dan sebagainya. Yang keempat, verb. Verb adalah kata kerja, yaitu kata-kata yang menunjukkan kerja, seperti membawa, mencuci, membangun, menulis, dan sebagainya. Kemudian phrase. Phrase adalah kelompok kata. Dia tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Jadi kumpulan kata-kata itu namanya phrase atau frase. Kemudian clause. Kalau bahasa Indonesia adalah klausa, adalah kelompok kata yang ada subjek dan predikatnya. Jadi clause kelompok kata, tetapi di dalamnya ada subjek dan predikat. Beda dengan frase. Yang ketujuh, modifier, adalah berasal dari kata modify, yang artinya memperjelas. Jadi modifier adalah penjelas. Itu beberapa istilah yang perlu kita pahami dulu sebelum melanjutkan. Baik, kita memasuki ke materi kita, mulai dengan modifier yang kita pakai untuk menjelaskan kata benda. Tadi ada 5 pola modifier atau penjelas kata benda, yaitu pertama noun phrase, kedua adjective phrase, ketiga prepositional phrase, keempat verb phrase, dan yang kelima adjective clause. Noun phrase itu artinya frase, itu kelompok kata. Noun kata benda, berarti kelompok kata kata-kata benda. Adjective phrase, phrase itu kelompok kata. Adjektif itu kata sifat. Jadi ini adalah kelompok kata, isinya adalah kata-kata sifat. Prepositional phrase adalah kelompok kata. Phrase kelompok kata, prepositional itu preposisi kata depan. Jadi ada kata depan di sana. Verb phrase adalah kelompok kata kerja. Phrase kelompok kata, verb kata kerja, jadi kelompok kata kerja. Adjective clause, clause tadi adalah anak kalimat atau kalimat, kelompok kata yang ada subjek dan predikat. Adjective adalah kata sifat, maka dia fungsinya sebagai sifat, penjelas juga. Baik, kita lihat satu persatu dari modifier tadi. Tadi yang pertama disampaikan adalah noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase adalah kata benda yang terdiri atas lebih dari satu kata benda, namun menjelaskan satu bentuk kata benda. Ya, jadi ini adalah kelompok kata yang isinya adalah kata-kata benda. Nah, begitu. Dan kata-kata itu menjelaskan satu kata benda yang pokok. Nah, dalam penulisan noun phrase ini kita bisa menggunakan beberapa pola. Nah, paling tidak ada 5 pola yang dikenalkan kepada kita. Nanti ada noun dengan noun, ada noun of plus noun, ada kata kerja ing plus noun, ada kata kerja ing plus noun sebagai participle, dan ada kata kerja ketiga plus noun. Nah, yang pertama, pola pertama itu pola noun plus noun. Seperti apa itu? Contohnya adalah school bag. School, sekolah, itu kata benda. Plus bag, bag adalah kata benda. Jadi school bag adalah noun phrase.
yang susunannya atau polanya noun ditambah noun, atau dua-duanya noun. Contoh lain yang kita temukan mungkin ada seperti Rose bus, atau school bus, atau grammar book, atau bird cake. Yang warna merah ini adalah penjelas dan semuanya adalah kata benda. Yang warna biru itu adalah kata benda pokok yang dijelaskan. Kemudian pola noun phrase yang kedua yaitu noun of noun. Contoh, City of Angels. City itu noun, kata benda. Kemudian ditambah of, kemudian angels. Angel, malaikat. Ya, bidadari juga bisa. Itu juga noun. Maka City of Angel adalah noun phrase. Contoh lain mungkin Anda dengar atau pernah menemukan Island of Thousand Temple. Nah, island ini kata benda, Thousand Temple juga kata benda. Atau pernah dengar juga City of Heroes. City itu kota, heroes itu pahlawan, ya, karena kota pahlawan. Atau House of Mouse. House itu rumah, kata benda. Mouse, tikus, kata benda. Nah, kata-kata yang dicetak biru itu induknya atau kata kerja pokoknya dijelaskan dengan of, lalu diikuti kata benda yang lain yang dicetak merah yang memperjelas. Kemudian pola yang ketiga masih noun phrase, yaitu pola kata kerja ing ditambah noun. Seperti kata-kata sleeping bag. Sleeping itu kata kerja ing. Sleep itu tidur. Dan ini namanya gerund. Bag itu juga kata benda, noun. Maka sleeping bag ini juga termasuk noun phrase, dua-duanya noun. Artinya sleeping bag adalah tas, bag itu tas, sleeping itu untuk tidur. Nah, kalau gerund dia kata kerja ing-nya itu berarti untuk atau untuk kata kerja, ya. Kemudian pola selanjutnya adalah pola kata kerja ing plus noun tetapi bukan gerund. Maka kita akan melihat perbedaannya. Contoh, kalau tadi sleeping bag, sekarang ada sleeping dog. Sleeping itu kata kerja ing. Nah, di sini namanya participle. Sama-sama sleeping, ya. Tapi kita akan lihat belakangnya. Ditambah dengan dog. Dog itu kata benda, ya. Sleeping dog itu namanya noun phrase juga. Artinya adalah anjing yang sedang tidur, bukan anjing untuk tidur, beda. Kalau yang untuk tidur tadi gerund, kalau di sini anjing yang. Nah, yang mo, yang di, yang ter itu biasanya namanya participle. Pola yang selanjutnya yang kelima adalah pola kata kerja 3 plus noun. Ini masih noun phrase. Contohnya revise book. Revise itu kata kerja 3. Book adalah noun. Revise book adalah noun phrase. Buku yang direvisi. Contoh lain adalah fried chicken. Apa itu fried chicken? Pernah mendengar? Sering. Fried itu artinya digoreng. Chicken, ayam. Jadi ayam goreng, ayam yang digoreng. Atau broken door. Door, pintu. Broken, dihancurkan. Pintu yang rusak, pintu yang terhancurkan. Ini juga namanya noun phrase. Selanjutnya kita memasuki modifier yang kedua.
Modifier yang kedua adalah adjective phrase. Adjective phrase adalah frase atau kelompok kata yang terdiri dari kata sifat dan beberapa penjelas lain seperti kata keterangan atau kata depan atau kata penunjuk determine, dan ini juga digunakan untuk menjelaskan kata benda. Jadi materi yang kedua, modifier yang kedua adalah adjective phrase. Apa itu adjective phrase? Adalah frase kelompok kata yang terdiri dari kata sifat dan beberapa penjelas lain seperti kata keterangan, kata sifat, ataupun juga ada kata depan ya. Dan ini juga digunakan untuk menjelaskan kata benda. Contoh, very beautiful. Ini adalah adjective phrase, kelompok kata yang berfungsi sebagai adjektif. Beautiful adalah kata sifat, ini sebagai intinya. Kemudian very adalah kata keterangan, ini sebagai penjelas. Adjective phrase ini bisa digunakan untuk menjelaskan kata benda. Contoh, very beautiful girl. Very beautiful adalah adjective phrase. Girl adalah noun. Jadi, very beautiful adalah modifier atau penjelas dari kata girl. Contoh lain, the extremely dangerous road will be repaired. Extremely dangerous adalah kata sifat. Ini adalah adjective phrase. Dia menjelaskan road, yaitu jalan. Jadi jalan yang sangat berbahaya akan diperbaiki. Kemudian contoh lain, Sharon will meet a very handsome boy. A very handsome boy. Ini adalah adjective phrase. Dia menjelaskan kata boy. Ya, jadi yang dicetak merah ini adalah adjective phrase, yang dicetak biru adalah kata bendanya yang dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke modifier yang ketiga, yaitu prepositional phrase, frase preposisi. Apa itu? Frase preposisi adalah gabungan kata yang terdiri dari preposisi kata depan seperti tadi, in, on, at, before, after, di dalam, di luar, dan sebagainya, dan diikuti oleh objek preposisi. Objek preposisi itu bisa berupa noun, pronoun, atau noun. Jadi bisa kata benda, kelompok kata benda, atau kata ganti. Contoh, the book on the table. On the table adalah prepositional phrase atau penjelas. The book adalah noun, kata benda yang dijelaskan. Jadi, on the table adalah frase preposisi yang menjelaskan kata benda, noun, yaitu the book. Contoh lain, don't disturb the man beside the woman. The man beside the woman. The man adalah kata benda. Beside the woman adalah prepositional phrase, kelompok kata yang ada preposisinya, beside. Kemudian yang kedua, contoh yang lain, the story in the book is very funny. Story itu kata benda. In the book, di dalam buku itu, ya, it's very funny. Nah, cerita, story itu cerita. In the book, ini adalah prepositional phrase. Dia menjelaskan kata cerita. Ya, cerita yang mana? Cerita yang ada di buku. Nah, jadi yang cetak biru tetap adalah kata bendanya atau nounnya, dan cetak merah adalah prepositional phrase atau modifiernya, penjelasnya. Yang keempat, modifier yang keempat adalah verb phrase. Verb phrase adalah frase
yang dibentuk dengan satu atau lebih kata kerja dengan objek, dengan penjelas, pelengkap, atau artikel yang berfungsi menjelaskan kata benda. Jadi ini kelompok kata-kata kerja. Nah, contohnya, the man running on the street is an actor. The man itu adalah kata benda, running on the street, yang lari di jalan. Running kan kata kerja, on the street, nah ini adalah namanya verb phrase, kelompok kata kerja. Contoh yang lain, the cake eaten by the dog was for my grandfather. The cake adalah kata benda, eaten by the dog, nah ini adalah verb phrase, yang dimakan oleh anjing. Ini menjelaskan the cake. Atau yang ketiga, he stored the painting to display in front of the closet. Kata he stored the painting. The painting adalah lukisan. Ini adalah kata benda. Dijelaskan dengan verb phrase, to display in the front closet. To display adalah verb phrase. Contoh selanjutnya adalah he took a chair to sit. He took a chair to sit. A chair to sit adalah verbal phrase. A chair itu adalah kata benda. To sit itu kata kerja. Kursi untuk duduk. Ya. Kursi yang mana? Kursi untuk duduk. We need water to drink. Water to drink. Kata water adalah noun. To drink adalah kata kerja atau verb. Ini adalah verb phrase. Jadi water dijelaskan to drink. Sekali lagi, kata-kata yang dicetak biru di sini adalah kata bendanya. Kemudian yang cetak merah adalah verb phrase-nya. Kata-kata verb, kata-kata kerja penjelas. Baik, selanjutnya untuk materi yang kelima, itu modifier yang kelima maksud saya, adalah adjective clause. Apa itu adjective clause? Adalah suatu klausa, kelompok kata yang ada subjek predikat yang tidak dapat berdiri sendiri atau dependent clause, yang berfungsi untuk memodifikasi noun atau pronoun pada kalimat kompleks. Secara sederhana, adjective clause adalah kelompok kata yang ada subjek dan predikat yang berfungsi sebagai penjelas kata benda atau sebagai kata sifat posisinya. Nah, terdapat 3 ciri penting dari namanya adjective clause. Kalau namanya adjective clause itu satu, harus memiliki subjek dan kata kerja atau predikat. Kedua, harus dimulai dengan relative pronoun atau kata-kata who, whose, that, atau which. Atau boleh juga relative adverb seperti kata when, where, atau why. Dan yang ketiga, dia berfungsi sebagai adjektif yang menjawab pertanyaan seperti apa, berapa banyak, yang mana, dan lain-lain. Kemudian juga perhatikan ada 2 jenis adjective clause. Jenis yang pertama itu restrictive atau membatasi, dan yang kedua non-restrictive, ya, tidak membatasi. Nah, ada contoh di situ. I prefer to use smartphone that can capture great picture. Nah, ini merupakan restriktif karena dibutuhkan untuk menjelaskan kata benda smartphone. Yang kedua, I prefer to use my smartphone which can capture great picture. Ini merupakan non-restriktif karena hanya sebagai informasi tambahan dari kata benda my smartphone. Nah, contoh dari adjective clause ini ada beberapa yang saya tulis. I thank the woman who atau that helped me. Saya berterima kasih kepada wanita. Wanita yang mana? Yang membantu saya.
The woman adalah kata benda. Who atau that helped me adalah adjective clause. Nah, kedua, the novel which or that is on the table is new. The novel adalah kata benda. Which atau that is on the table adalah adjective clause. Atau contoh lain, the man whom I met was Mr. Danu. The man adalah kata benda, whom that I met adalah adjective clause. The movie which I saw last night was not good. The movie adalah kata benda. Which I saw last night atau that I saw last night adalah adjective clause. The student whose hair is curly is from Papua. The student adalah kata benda. Whose hair is curly adalah adjective clause. Kata-kata cetak merah adalah adjective clause. Dan kata-kata cetak biru adalah noun yang dijelaskan. Jadi begitulah siswa-siswi semua, materi kita hari ini kita dikenalkan dengan namanya noun with modifier. Noun itu kata benda dengan beberapa penjelas, ya. Tadi ada 5 paling tidak penjelas yang sudah disampaikan kepada kita. Nah, setelah saya jelaskan, nanti Anda silakan melanjutkan dengan mengerjakan latihan yang ada di modul ini. Apa tugas Anda? Tugas Anda yang pertama adalah kita akan belajar dulu mengenal ya nama-nama modifier yang ada dalam kalimat-kalimat yang ada di latihan. Sudah digarisbawahi, tugas Anda tinggal menentukan ini termasuk modifier yang mana atau modifier apa. Silahkan nanti ditulis di buku catatan, kemudian dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim hasilnya ke WA Bapak. Saya kira untuk hari ini cukup sekian. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Kalau ada kesulitan, silahkan konsul ke WA yang ada di modul ini. Sekian, terima kasih. Thank you very much. See you next time.